Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Permuslim dimanapun berada, Permuslim Channel kembali lagi ke hadapan sahabat untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas sahabat hari ini. Mari kita berbagi kebaikan dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share video ini ke seluruh sahabat dimanapun berada agar syiar Islam tetap terjaga dan membumi. Sahabat Permuslim dimanapun berada, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa ada sesosok laki-laki yang akan menjadi calon penghuni surga. Siapakah sosok itu dan amalan apa yang dilakukannya sehingga ia disebut Rasulullah SAW sampai 3 kali berturut-turut sebagai calon penghuni surga? Simak dan tonton video ini sampai akhir agar sahabat dapat mengamalkannya secara kafah. Suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang duduk-duduk di masjid sambil menunggu datangnya sholat asar. Lalu tiba-tiba beliau bersabda, "Tak lama lagi akan datang ke hadapan kalian sosok calon penghuni surga." Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, Anas bin Malik penasaran dan ingin mengetahui siapakah gerangan sosok yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tak lama kemudian masuklah seorang laki-laki sambil menenteng sandal dengan penampilan yang sangat sederhana. Dari janggutnya masih menetes bekas air wudhu. Sesampainya di masjid, lalu ia sholat 2 rakaat dan ketika waktu asar tiba, laki-laki itu pun ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Keesokan harinya, di waktu yang sama, Rasulullah SAW mengulangi kembali sabdanya, "Tak lama lagi akan datang ke hadapan kalian sosok calon penghuni surga." Ternyata sosok yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah pria yang sama. Seperti biasa, ia datang dengan penampilan yang sangat sederhana. Dari janggutnya masih menetes bekas air wudhu. Sesampainya di masjid, lalu ia salat 2 rakaat dan ketika waktu asar tiba, laki-laki itu pun ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Keesokan harinya, untuk yang ketiga kalinya, Rasulullah SAW bersabda seperti yang disabdakannya pada hari pertama dan hari kedua, dan laki-laki yang dimaksud pun masih laki-laki yang sama dengan penampilan yang sama pula. Peristiwa itu tak hanya membuat penasaran sahabat Anas bin Malik, tapi juga menarik perhatian seorang pemuda bernama Abdullah bin Amr bin As. Ia pun tertarik untuk mengetahui rahasia dan keistimewaan yang dimiliki laki-laki itu. Selepas Isya, Abdullah bin Amr bin As sengaja membuntuti sampai ke rumahnya. Aksi Abdullah bin Amr bin As itu pun akhirnya diketahuinya. Lalu laki-laki itu pun berkata kepadanya, "Aku lihat sejak dari masjid engkau terus mengikutiku. Apa maksudmu?" Abdullah bin Amr bin As pun mencari alasan agar tidak diketahui maksud sebenarnya. Lalu ia berkata, "Wahai hamba Allah, aku telah bertengkar dengan ayahku. Kemudian aku bersumpah untuk tidak mendatanginya selama 3 hari. Jika diperbolehkan, aku ingin tinggal bersamamu selama 3 hari saja." Laki-laki tersebut dengan senang hati menyambut Abdullah. "Tentu silahkan," ujarnya gembira. Maka tinggallah Abdullah bin Amr bin As di rumah calon penghuni surga itu selama 3 hari. Selama tinggal di sana, Abdullah mengamati setiap ibadah dan amalan yang dilakukan si calon penghuni surga. Hari pertama, Abdullah tak menemukan adanya amalan spesial dari laki-laki itu. Hari kedua, ibadahnya masih sama, tak ada yang istimewa. Hari ketiga pun, hari terakhir, Abdullah tak juga menemukan ibadahnya yang luar biasa dari si laki-laki yang berhasil meraih keutamaan surga tersebut. Abdullah hanya melihat ibadah yang biasa, seperti layaknya ibadah yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hanya menjalankan ibadah wajib saja. Di sepertiga malam, pria itu pun tak pernah bangun salat tahajud. Meski demikian, Abdullah bin Amr bin As selalu mendengar laki-laki itu berzikir dan bertakbir, acap kali terjaga dari tidurnya. Laki-laki itu baru bangun saat waktu salat subuh tiba, luput dari salat malam. Selama 3 hari itu pun, laki-laki calon penghuni surga itu tak pernah menjalankan puasa sunnah. Namun Abdullah juga tak pernah mendengar pria itu berbicara kecuali ucapan yang baik. 3 hari telah berlalu,
Abdullah bin Amr bin As tak menemukan jawaban apapun. Bahkan hampir saja Abdullah meremehkan amalan si calon penghuni surga itu. Ketika izin pulang setelah menginap selama 3 hari, Abdullah mengakui maksud yang sebenarnya untuk mencari keutamaan amalan si laki-laki itu, hingga beruntung menjadi salah satu calon penghuni surga Allah yang dipenuhi segala kenikmatan. Kepada pria itu Abdullah bin Amr bin As berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara aku dan ayahku. Tujuanku menginap di rumahmu adalah karena aku ingin tahu amalan yang membuatmu menjadi calon penghuni surga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Aku bermaksud dengan melihat amalanmu itu aku akan menirunya supaya bisa menjadi sepertimu. Tapi ternyata kamu tidak terlalu banyak beramal kebaikan. Apakah sebenarnya hingga kamu mampu mencapai sesuatu yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai penghuni surga?" Laki-laki itu pun tersenyum dan menjawab ringan, "Ma huwa illa ma ra'aita." Aku tidak memiliki amalan apapun kecuali semua yang telah engkau lihat selama 3 hari. Jawaban itu tak memuaskan hati Abdullah ibnu Umar bin As. Namun ketika Abdullah melangkahkan keluar kakinya dari rumah itu, laki-laki tersebut memanggilnya kembali. "Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu." Benar, amalanku hanya yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada siapapun, baik kepada muslimin ataupun selainnya. Aku juga tidak pernah iri atau hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mendengar perkataan tersebut, takjublah Abdullah bin Amr bin As. "Hadhihi allati balagat bika." Inilah yang telah mengangkat derajat Anda menjadi calon penghuni surga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Sahabat permuslim yang dirahmati Allah, ada beberapa esensi yang dapat kita tarik dari kisah di atas, yaitu bahwa kasih sayang Allah tidak hanya milik seseorang, tapi meliputi semua makhluknya. Allah menyiapkan surga tak hanya bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa. Orang yang biasa melakukan amalan biasa-biasa saja juga bisa menikmati surga, seperti kisah yang diriwayatkan Imam Ahmad di atas. Kebersahajaan ibadah disempurnakan dengan akhlakul karimah ternyata dapat menghantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah. Islam mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menganggap kecil dan sepele segala sesuatu, menganggap remeh hal-hal yang kecil, karena sesuatu yang besar akan muncul dari sesuatu yang kecil. Sebesar apapun perbuatan baik yang kita lakukan, tidak akan bernilai di mata Allah, manakala perbuatan itu kita lakukan tanpa keikhlasan hati. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, akan bernilai mulia dan tinggi di sisi Allah kalau kita melakukannya dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pada dasarnya memiliki 2 potensi, yang salah satunya adalah potensi buruk berupa penyakit hati, yaitu rasa iri hati, dengki, dan hasud. Sahabat permuslim yang dirahmati Allah, semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dihindarkan dari sifat iri, dengki, dan sifat-sifat buruk lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.